Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Ilahi Angka dengan NIM H0712411089. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang UDU dari kursi depan sebagai seorang bisnis integrator. Jadi fokus kita saat ini bukan pada apa yang dijual UDU, tapi apa yang perlu Anda tahu untuk membuat investasi ini benar-benar berhasil di perusahaan Anda. Langsung saja. Kita semua tahu, menjalankan bisnis modern itu rumit. Anda punya CRM sendiri, software gudang sendiri, dan akuntansi di tempat lain. Data seringkali bertengkar di antara departemen. Nah, Odoo datang dengan janji ambisius, menggabungkan semua kebutuhan operasional Anda dari penjualan sampai finance dalam satu ekosistem yang kohesif. Ini adalah perubahan besar dari sistem lama, dan ini adalah fondasi yang akan kita bedah hari ini. Lalu, mengapa Odoo bisa melakukan ini? Jawabannya ada pada DNA-nya. Odoo itu dibangun dengan modularitas ekstrim. Bayangkan, dia seperti platform digital yang bisa Anda aktifkan aplikasinya sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda hanya butuh CRM, mulai dari situ. Nanti, butuh manufaktur, tinggal install modulnya. Yang paling keren, semua modul ini terintegrasi secara alami. Tidak perlu lagi khawatir tentang API atau sinkronisasi data antar sistem yang berbeda. Dan jangan lupakan basis open source-nya. Ini memberi kita para integrator kebebasan untuk menyesuaikan sistem secara mendalam tanpa rasa takut terkunci pada vendor. Selanjutnya, arsitektur Odoo. Inilah bagian paling penting bagi saya sebagai arsitek dengan mementingkan solusi single source of truth. Di Odoo, data Anda hanya dicatat satu kali, dan ia akan mengalir ke semua tempat yang membutuhkan. Contohnya, ketika tim penjualan Anda membutuhkan kutipan atau quotation dan dikonfirmasi. Seketika itu juga, tanpa input manual lagi, sistem sudah menyiapkan instruksi picking di gudang. Setelah barang keluar, invoice draft sudah siap di bagian akuntansi. Ini menghilangkan silo data, mengurangi kesalahan entry ganda hingga 0, dan memastikan bahwa saat Anda melihat laporan stok atau laporan laba rugi, datanya akurat dan real time. Inilah kekuatan terbesar Odoo sesungguhnya. Nah, mengimplementasikan Odoo itu setara dengan melakukan bedah pada proses bisnis Anda. Tugas kami sebagai integrator bukan sekedar instalasi. Pertama, kami melakukan analisis mendalam untuk memahami mengapa Anda melakukan sesuatu, bukan hanya pada apa yang Anda lakukan. Kedua, kami selalu fokus pada konfigurasi terbaik dan berusaha keras meminimalkan kustomisasi. Mengapa? Karena setiap kustomisasi adalah hutang teknis di masa depan. Kita manfaatkan fitur Odoo yang sudah ada, lalu gunakan Odoo Studio atau Automated Actions untuk otomatisasi alur kerja yang sifatnya repetitif. Dan terakhir, bagian yang sering terlupakan, manajemen perubahan. Sebagus apapun sistemnya, jika tim Anda tidak tahu cara menggunakannya, itu akan gagal. Oleh karena itu, perhatian dan user adoption adalah prioritas. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan cara-cara kita membuat aplikasi dengan Odoo. Pertama, kita masuk ke Google Chrome. Kita kunjungi odoo.com. Odoo Apps. Nah, jika kita mengunjungi Odoo Apps, tersedia banyak sekali aplikasi yang sudah disediakan oleh Odoo dengan berbagai kebutuhan. Misalnya, jika perusahaan Anda butuh website, ada beberapa template atau aplikasi siap langsung digunakan dengan beberapa konfigurasi. Nah, misalnya di sini ada website, e-commerce, blog, forum, e-learning, dan live chat.
Ada juga pada sales. Di sini ada opsi untuk CRM. CRM adalah customer relation software yang akan melacak dan menutup opportunities. Selanjutnya ada juga bagian finance, supply chain, dan sumber daya manusia. Misalnya jika Anda ingin memulai untuk membuat project management untuk perusahaan Anda. Di sini Anda bisa klik di bagian aplikasinya. Kemudian ada penjelasan untuk project manajemennya beserta manfaat yang akan didapatkan. Ada juga tampilan sekilas untuk aplikasi yang akan disiapkan. Nah, kita bisa klik mulai sekarang juga gratis. Nah, setelah kita klik mulai, akan ada formulir untuk mengisi beberapa konfigurasi. Yang pertama adalah nama depan dan nama belakang Anda sebagai bisnis integrator. Misalnya kita testing saja, misalnya Rahmat Budi dan nama perusahaan Anda. Pada nama perusahaan ini adalah bagian penting karena ini akan menjadi nama depan dari domain yang akan di-generate oleh Udo. Misalnya kita memberi nama ciptajaya.com. Cipta jadi. Nah, berdasarkan nama perusahaan ini akan di-generate domain ciptajayaudu.com. Nah, Anda bisa masukkan email Anda dan mengisi data-data lainnya. Ada juga skala perusahaan yang perusahaan Anda saat ini. Nah, jika kita coba mulai dulu, misalnya saya memasukkan email saya di sini, terus nomor teleponnya, kemudian ada tombol klik mulai sekarang. Nah, ini adalah tampilan selamat datang di Udo website, salah satu platform yang Anda butuhkan untuk mengubah semua aktivitas Anda. Terdapat juga tampilan semacam loading page dalam membangun project. Nah, ini akan tertera nama perusahaan Anda pada bagian top bar sebelah kanan Ciptajaya yang baru kita buat. Nah, aplikasi project tadi yang telah kita inisialisasi akan muncul di sini. Jika kita klik, akan ada semacam tour untuk menggunakan cara penggunaan aplikasinya. Kita ikuti saja turnya. Misalnya kita beri nama project akhir tahun. Lalu kita klik buat project. Oke. Nah, akan muncul semacam Kanban board. Di sini maksudnya adalah tahapan-tahapan dalam project sesuai dengan alur yang terjadi saat ini. Misalnya kita tahapan misalnya pending. Kita ketik tanda centang ini, akan dibuat tahapan baru pending, kemudian kita buat lagi sedang dikerjakan. Kemudian kita tambahkan lagi tahapan terakhir selesai. Jadi manfaat dari Kanban board ini, kita bisa mengkategorikan setiap task sesuai dengan statusnya. Nah, misalnya kita ingin membuat tugas baru atau task baru. Misalnya kita beri nama tasknya kirim undangan. Kita tambah. Nah, ini akan secara otomatis masuk ke tahapan paling pertama, yaitu pending. Kita juga bisa memberikan deskripsi dan subtask untuk task ini atau tugas ini. Kita juga bisa menetapkan nama petugas yang bertanggung jawab pada task ini. Ada juga pelanggan dan batas waktu pengerjaan task ini. Oke, kita kembali ke proyek akhir tahun. Misalnya kita memiliki rekan kerja yang login ke sini, dia bisa langsung mengubah
statusnya, misalkan dengan cara menggeser tas tersebut ke tahapan lain, misalnya jika sedang dikerjakan. Ini bisa memberikan deskripsi tambahan. Nah, mungkin itu saja dari demo project yang saya berikan. Kita kembali. Nah, jadi kesimpulannya, Udu adalah investasi cerdas karena memberikan ROI yang cepat melalui 3 jalur. Pertama, efisiensi operasional, pengurangan biaya lisensi multisistem, dan keputusan bisnis yang lebih gesit. Udu adalah platform yang akan skala bersama bisnis Anda. Contohnya pada project manajemen aplikasi yang telah kita buat tadi. Pada Odoo platform tadi, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi lainnya tanpa terkunci oleh vendor. Nah, kuncinya jika Anda ingin memulai, carilah mitra yang berpengalaman. Fokuskan energi Anda pada standarisasi proses dan bersiaplah untuk bertransformasi. Odoo bukan hanya sekedar software. Ini adalah cara baru untuk menjalankan bisnis yang terintegrasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan dia ini ucup. Weh, Di samping itu ada titik. Udah. mana cok? Lihat. Ini.